Tuhan membuka jalan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita bertanya, bagaimana saya akan melewati persoalan ini? Masih adakah jalan keluar? Ketika semua pintu seolah tertutup, kita mudah menjadi takut dan kehilangan harapan. Dalam Kejadian 47 ayat 1-6 hari ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi umatnya. Melalui Yusuf, Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi keluarga Yakub di tanah Goshen. Apa yang tampak mustahil saudara menjadi kenyataan karena Tuhan sendiri yang bekerja di balik setiap peristiwa. Hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan jalan bagi anak-anak. Bukalah hati kami ya Tuhan, saat kami merenungkan firman-Mu, agar kami semakin percaya kepada penyertaan dan pemeliharaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 47 ayat 1-6. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudara telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untuk tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan membuka jalan melalui cara yang tidak terduga di ayat 1-2. Yusuf membawa 5 orang saudaranya menghadap Firaun. Saudara, siapa yang menyangka bahwa keluarga penggembala dari Kanaan dapat diterima oleh penguasa terbesar di Mesir? Di balik peristiwa itu saudara, Tuhan sedang membuka jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seringkali kita hanya melihat keterbatasan, tetapi Tuhan melihat segala kemungkinan yang ada. Dia dapat memakai orang, keadaan, atau kesempatan yang tidak pernah kita pikirkan untuk menggenapi rencananya. Ketika Tuhan bekerja, Dia sanggup membuka jalan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Firman Tuhan juga mengingatkan saudara bahwa jalan Tuhan itu jauh melebihi pikiran dan rencana manusia. Itulah yang kita baca di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku
bukanlah rancanganmu, dan jalan bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi umatnya di ayat 3-5. Firaun menerima keluarga Yusuf dengan baik dan memberi mereka kesempatan untuk tinggal di tanah Goshen. Tempat itu bukan sekedar lokasi untuk berteduh, saudara, tetapi menjadi tempat bagi Tuhan untuk memelihara umatnya selama masa kelaparan. Demikian jugalah, saudara, dalam hidup kita, Tuhan mengetahui di mana kita harus berada. Kadang kita belum memahami alasan Tuhan menempatkan kita di suatu tempat. Tetapi percayalah bahwa pada waktunya nanti kita akan melihat bahwa semua itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara, tempat yang Tuhan sediakan selalu menjadi tempat terbaik untuk menggenapi rencananya. Allah memimpin setiap langkah umatnya dan menempatkan mereka sesuai dengan kehendaknya. Itu yang kita baca di Mazmur 37 ayat 23, langkah orang ditetapkan oleh Tuhan dan Ia berkenan kepada jalannya. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan kesempatan baru bagi orang yang percaya kepadanya di ayat 6. Firaun bahkan mempercayakan ternaknya kepada keluarga Yusuf yang cakap. Apa yang awalnya hanya merupakan permohonan tempat tinggal berubah menjadi kesempatan untuk bekerja dan hidup dengan layak. Inilah cara Tuhan bekerja, saudara. Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan kita untuk hari ini, tetapi juga membuka kesempatan baru agar kita dapat terus bertumbuh dan menjadi berkat. Karena itu, saudara, janganlah takut menghadapi masa depan. Tuhan yang telah membuka satu pintu, Ia sanggup membuka pintu-pintu berikutnya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap pemberian yang baik itu selalu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Karena itu, saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka jalan ketika kita tidak melihat jalan keluar. Bersyukurlah atas tempat dan keadaan di mana Tuhan menempatkan kita saat ini. Dan mari saudara gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja dengan setia dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang membuka jalan ketika kami tidak melihat suatu jalan keluar. Tolonglah kami ya Bapa untuk tetap percaya kepada penyertaan-Mu, bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan, dan hidup setia dalam setiap rencana. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman di hari ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya. Apa yang menjadi doa dan harapan, mari Bapa, Engkau buka jalan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan membuka jalan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, menguatkan iman saudara di tengah setiap tantangan, dan memimpin langkah saudara kepada rencananya yang sempurna.
Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada kuasa yang dapat menutupnya. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS selanjutnya. Shalom.